Alat-alat yang digunakan dalam pengkajian postpartum. Yang pertama yang perlu disediakan adalah baki, selanjutnya ada sphygmomanometer, stetoskop, piala ginjal atau bengkok, sarung tangan, termometer, pen light, reflex hammer, plastik kuning, hand sanitizer. Selain itu juga yang harus disediakan perawat adalah jam tangan detik serta alat tulis untuk mendokumentasikan hasil dari pengkajian. Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Suster Video. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore nanti. Saya lihat namanya. Saya Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir. Iya, 16 Juni 96. Ya udah sesuai ya Bu. Jadi Ibu kan Ibu baru selesai melahirkan. Nah, pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Tempatnya di sini aja. Apakah Ibu bersedia? Sedia Sus. Kalau begitu saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Saya kembali ya Bu. Sebelum melakukan pemeriksaan kita akan mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu. Ya, bantu bangun ya Bu. Sekarang saya akan memeriksa kepala dan leher Ibu ya. Ibu bisa lihat ke atas. Oke, lihat ke bawah Bu. Buka mulutnya Bu. Ibu bisa menghadap sebelah sana. Ya. Menghadap sebelah sana Bu. Saya akan memeriksa bunyi jantung dan juga bunyi paru ya. Ibu nafasnya kalau nafas agak dalam ya, nafas dalam. Tarik nafas Bu. Oke. Lagi. Ibu. Lagi. Ibu. Ibu baringnya saya akan periksa darah Ibu. Saya akan mengkaji tangan Ibu ya, melihat apakah ada pembengkakan. Tidak ada ya, tidak ada yang lemah. Ibu bisa pegang saya, pegang tangan saya. Ya, kaji sebelahnya dilakukan sama untuk tangan yang lainnya. Tangan saya Bu. Ibu sekarang saya akan memeriksa perut Ibu ya. Ibu ada kram perut nggak? Ada. Ibu kalau kram perut itu setelah melahirkan itu normal ya Bu, karena itu berarti otot-otot yang tadinya melebar waktu hamil dan melahirkan itu akan kembali seperti semula. Nah kalau tidak ada kram perut itu dapat dicurigai adanya perdarahan. Keras, terus uteri 2 jari di bawah umbilikus. Ibu sekarang saya akan memeriksa otot
di perut ibu ya. Nanti saya harap ibu bisa membantu saya dengan mengangkat kepala dan dagu untuk berusaha menyentuh dada. Ibu. Oke. Pemeriksaan diastasis rectus abdominis. Akan 2 jari di bawah umbilikus pasien dan minta pasien untuk mengangkat kepala untuk melihat lebarnya diastasis rectus abdominis. Ibu angkat kepalanya, tahan. Oke. Lagi Bu. Saya akan memeriksa kaki ibu ya untuk melihat adanya pembengkakan atau tidak. Ibu bisa ditekuk Bu kakinya lagi. Kita lihat apakah ada pembengkak, apakah ada edema dan juga varises di kaki pasien. Jika ada edema, maka kita lakukan piting edema dan lihat berapa kedalamannya dan berapa lama bentuk kaki kembali seperti semula. Tidak ada edema dan tidak ada varises ya. Sekarang kita akan mengkaji homogenitas. Ibu, nanti saya akan angkat kaki ibu dan akan menentukan telapak kaki. Nanti kalau terasa sakit atau panas, tolong beritahu saya ya. Sakit nggak Bu? Perhatikan di sini apakah ada garis yang berwarna merah atau tanda kemerahan. Semuanya lagi Bu. Sakit nggak Bu? Lakukan refleks patella. Tanya lagi. Kajiannya sudah selesai ya Bu. Nanti kalau ibu perlu bantuan atau ada apa-apa, ibu bisa pencet bel yang ada di sebelah ibu. Nanti saya akan datang. Ya, mari Bu. Kasih sus. Ya. Inspeksi payudara, kita lihat apakah putingnya menonjol atau tidak. Lalu kita lihat apakah ada kemerahan di sekitar payudara dan juga bekas luka. Setelah itu kita palpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan saat kita palpasi dan untuk meraba apakah ada bagian-bagian yang terbakar keras karena itu dapat menjadi adanya penyumbatan di putus. Ya. Ibu sakit nggak Bu? Tidak ya. Sakit nggak Bu? Setelah itu kita melakukan palpasi di daerah areola. Ini dapat membuat adanya cairan susu atau kolostrum yang keluar. Seperti ini. Lalu juga setelah itu tanyakan kepada ibu apakah sudah ada produksi susu yang keluar dari payudara. Ibu, apakah sudah ada susu yang berwarna kuning yang keluar dari payudara? Oh sudah ya Bu. Ibu nanti jika terjadi kesusahan atau kesulitan produksi ASI, Ibu dapat memijat payudaranya ya. Dengan gerakan dari pangkal menuju ke puting seperti ini. Kan? Nah. Ini dapat ibu yang sendiri yang melakukan atau jika ibu merasa kesulitan atau merasa lelah dapat juga dibantu oleh suami. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perineal. Sebelum itu kita harus membantu pasien untuk membuka celana. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan.
kita lihat kondisi, biasanya di kondisi di sekitaran vagina tampak kotor karena adanya pengeluaran darah. Setelah itu kita lihat pembalut, isi jumlah darah pembalut apakah banyak atau tidak. Lalu kita tanyakan kepada ibunya apakah kapan terakhir kali mengganti pembalut. Ibu, ini digantinya ini baru diganti atau udah dari lama Bu? Udah dari tadi pagi? Oh, udah dari tadi pagi ya, subuh ya Bu? Oh iya, kalau begitu ini bisa langsung diganti saja ya Bu. Setelah itu kita akan memperhatikan luka episiotomi. Kita meminta pasien untuk miring. Ibu bisa miring sebentar ya Bu, saya bantu ya Bu. Nah, di sini kita melihat keadaan luka episiotomi di antara anus dan juga vagina. Kita melihat kemerahan dan juga kita mengkaji redanya, bagaimana kondisi luka. Lalu kita lihat apakah ada pengeluaran darah ataupun pengeluaran pus dari luka tersebut. Lalu kita juga harus menghitung jahitannya dan melihat kondisi luka apakah baik atau tidak. Setelah itu kita juga harus memperhatikan apakah daging dan juga kulit yang tadinya sudah dijahit sudah mulai menyatu atau belum. Setelah itu jika vagina dan juga luka jahitan episiotomi tampak kotor, kita dapat melakukan perineal hygiene.